Halo semuanya, perkenalkan saya Paskalis dari SMA Negeri 1 Bengkayang, kelas 10 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang persiapan KSN Astronomi 2024 yang bertemakan Revolusi Bumi. Seperti yang sudah banyak tahu, kalau bumi menjadi satu-satunya planet yang dihuni oleh manusia, serta berbagai macam kehidupan. Planet bumi letaknya berada di urutan ketiga dari dekatnya matahari, atau lebih tepatnya berjarak sekitar 149,6 juta kilometer. Planet bumi menjadi salah satu planet yang mengelilingi matahari. Komposisi yang ada di planet bumi sangat kompleks, sehingga ada banyak sekali lapisan-lapisan yang dapat melindungi manusia dan makhluk hidup lainnya dari sinar matahari. Setiap lapisan tersebut membentuk permukaan sehingga manusia dan makhluk hidup dapat berjalan dan melakukan berbagai macam aktivitas. Singkatnya, kita sebagai manusia sudah seharusnya bertempat tinggal di planet bumi. Tak bisa dibayangkan apa jadinya kalau seluruh manusia tidak tinggal di bumi. Planet bumi sama dengan planet-planet tata surya lainnya yang mengelilingi matahari, yang bisa disebut juga sebagai revolusi bumi. Revolusi bumi. Apa sih itu revolusi bumi? Revolusi bumi adalah pergerakan planet atau bumi yang mengelilingi matahari. Revolusi ini memakan waktu sekitar 365,25 hari untuk diselesaikan, yang menyebabkan tahun kabisat diperkenalkan sebagai penyeimbang. Akibat dari revolusi ini adalah perubahan musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi, yang terjadi karena bumi tidak selalu berada dalam posisi yang sama terhadap matahari. Revolusi bumi juga banyak menyebabkan akibat yang berkaitan dengan hal-hal yang terjadi di bumi, seperti perubahan musim. Akibat dari revolusi bumi adalah bumi mengalami perubahan musim yang teratur setiap tahunnya. Perubahan musim terjadi karena bumi tidak selalu berada dalam posisi yang sama terhadap matahari. Pada saat musim semi dan musim gugur, bumi berada di posisi yang sejajar dengan matahari, sehingga cuacanya lebih stabil dan cuaca sejuk. Sedangkan musim panas dan musim dingin, bumi berada di posisi yang miring terhadap matahari, sehingga cuacanya lebih ekstrim, menjadi penyebab terjadinya gerhana matahari dan bulan. Pergerakan bumi pada saat revolusi juga menjadi penyebab terjadinya gerhana matahari dan bulan. Gerhana matahari terjadi ketika bulan berada di antara matahari dan bumi, sehingga menghalangi sinar matahari mencapai bumi. Sedangkan gerhana bulan terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan bulan, sehingga menghalangi sinar matahari mencapai bulan. Penentu waktu. Revolusi bumi juga menjadi dasar perhitungan waktu. Satu revolusi bumi menghasilkan 1 tahun, yang kemudian dibagi menjadi 12 bulan dan 365 hari. Pada saat ini, sistem kalender telah diperbarui, sehingga menjadi lebih akurat, dengan penambahan 1 hari setiap 4 tahun untuk menyeimbangkan pergerakan revolusi bumi. Penyebab terjadinya navigasi dan astronomi. Revolusi bumi menjadi acuan dalam navigasi dan astronomi. Posisi bintang dan planet di langit dipelajari dengan memperhatikan pergerakan bumi terhadap matahari. Hal ini menjadi penting dalam kegiatan astronomi dan navigasi di laut atau di angkasa. Pengaruh terhadap iklim. Revolusi bumi juga mempengaruhi iklim bumi. Perubahan posisi bumi terhadap matahari menghasilkan perbedaan suhu dan tekanan udara yang dapat mempengaruhi pola angin dan arus laut. Pola ini dapat mempengaruhi iklim lokal dan global, yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman, ketersediaan air, dan keberlangsungan hidup makhluk hidup di bumi. Selanjutnya kita memasuki contoh soal. Pertanyaan ini saya ambil dari OSN Astronomi tingkat provinsi pada tahun 2004. Soal pilihan ganda nomor 14. Pertanyaannya, pergerakan planet mengelilingi matahari dalam lintasannya disebut A. Orbit, B. Revolusi, C. Periode, D. Ekliptika, E. Rotasi. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Revolusi. Contoh soal selanjutnya, pertanyaan ini saya ambil dari soal OSN Astronomi tingkat kokap pada tahun 2005, bagian 1.3 Astronomi nomor 48. Pertanyaannya, pilih pernyataan yang salah. Opsinya A. Bumi dan orbitnya mengelilingi matahari dan bergerak paling cepat pada titik perihelion.
B. Posisi bumi berada di antara bulan dan matahari ketika gerhana bulan terjadi. C. Revolusi bumi yang mengelilingi matahari akan tetap mengakibatkan terjadinya 4 musim di bumi, andaikan tidak ada perbedaan kemiringan antara poros rotasi bumi dengan poros revolusi bumi mengelilingi matahari. D. Kecepatan revolusi bumi mengelilingi matahari lebih besar daripada kecepatan revolusi planet Mars. E. Bumi tidak memiliki kawah meteor sebanyak di bulan karena bumi diselimuti atmosfer. Jawaban yang benar adalah C. Kenapa? Revolusi bumi mengelilingi matahari akan tetap mengakibatkan terjadinya 4 musim di bumi, andaikan tidak ada perbedaan kemiringan antara poros rotasi bumi dengan poros revolusi bumi mengelilingi matahari. Pernyataan itu salah. Pernyataan yang benar adalah 4 musim terjadi karena adanya kemiringan poros rotasi bumi terhadap bidang ekliptika, bukan poros revolusi bumi. Demikian, hanya ini materi yang bisa saya paparkan. Mohon maaf jika ada kesalahan penulisan dan kata. Saya harap kalian bisa mengerti apa yang telah saya paparkan dan bisa dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih.